Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ijay Alamsyah dari kelas FA dengan NPM 2242005. Saya dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan membahas tentang perubahan basis. Selamat menikmati ya. Kita mulai dari definisi, contoh, dan teorema dari matriks perubahan basis. Perhatikan gambar A dan B pada slide berikut. Misalkan kita memiliki suatu vektor X, lalu vektor tersebut dipandang dalam sistem koordinat yang berbeda. Pada gambar A, vektor X dipandang dalam sistem koordinat yang terkait dengan basis B. Basis yang terdiri dari vektor U1 dan U2. Pada gambar B, vektor X dipandang dalam sistem koordinat yang terkait dengan basis C. Basis yang terdiri dari vektor V1 dan V2. Misalkan, vektor koordinat X terhadap basis B dinotasikan dengan XB, yaitu vektor di R2 dengan entry 1 dan 3. Sementara vektor koordinat X terhadap basis C dinotasikan dengan XC, yaitu vektor di R2 dengan entry 6 dan min 1. Kita lihat bagaimana hubungan antara kedua vektor tersebut. Dari vektor koordinat X terhadap basis B, kita dapat mengetahui siapa vektor X dengan langkah sebagai berikut. Nah, setelah kita mengetahui vektor X, kita dapat mencari vektor koordinat X terkait basis C. Oke, kita lihat metode yang lebih baik untuk mencari hubungan antara dua vektor koordinat ini. Kita lihat contoh soal berikut. Gunakan basis B dan C pada slide sebelumnya. Misalkan, entry vektor koordinat X terkait basis B adalah 1 dan 3. Kita diminta untuk menentukan vektor koordinat X terkait basis C. Kita lihat jawabannya bersama-sama. Perhatikan bahwa dari informasi X sama dengan U1 tambah 3U2, kita peroleh XC sama dengan U1 tambah 3U2C. Lalu kita bongkar notasinya menjadi seperti ini. Bentuk tadi kita ubah menjadi perkalian matriks sebagai berikut. Sehingga diperoleh matriks P dan vektor koordinat X terkait basis B seperti pada slide. Nah, ini perlu diingat bahwa kolom-kolom dari matriks P adalah vektor koordinat U1 dan U2 terkait dengan basis C. Nah, langkah-langkah ini dapat diperumum menjadi definisi pada slide berikut. Misalkan, kita punya himpunan B yang berisi vektor U1 sampai UN dan himpunan C yang berisi vektor V1 sampai UN. Misalkan, himpunan B dan C ini basis untuk ruang vektor V. Matriks yang berukuran N kali N dan kolom-kolomnya adalah vektor koordinat U1 sampai UN. Terkait basis C dinotasikan oleh lambang yang ini. P, BC disebut matriks perubahan basis dari B ke C, yaitu matriks ini. Berikut adalah teorema. Misalkan kita punya himpunan B dan C yang merupakan basis bagi ruang vektor V. Serta kita punya matriks perubahan
basis dari B ke C. Maka yang pertama, yang A, matriks perubahan basis tersebut dikalikan dengan vektor koordinat X terhadap basis B, menghasilkan vektor koordinat X terkait basis C untuk setiap vektor X di V. Yang kedua, yang B, matriks perubahan basis dari B ke C adalah matriks unik V dengan sifat P dikalikan dengan vektor koordinat X terhadap basis B, menghasilkan vektor koordinat X terkait basis C untuk setiap vektor X di V. Yang ketiga, yang C, matriks perubahan basis dari B ke C invertible. Dan inverse-nya adalah matriks perubahan basis dari C ke B. Berikut adalah contoh soal. Diberikan basis B dan C untuk ruang vektor P2 sebagai berikut. Tentukan matriks perubahan basis dari B ke C dan sebaliknya. Kemudian tentukan vektor koordinat untuk vektor Vx terhadap basis C. Kita lihat jawabannya bersama-sama. Karena B merupakan basis standar, kita tentukan matriks perubahan basis dari C ke B terlebih dahulu. Karena ini akan lebih mudah dikerjakan. Pertama, kita tentukan vektor koordinat dari vektor di basis C terhadap B, lalu kita susun sehingga kita peroleh matriks perubahan basis C ke B seperti ini. Nah, berdasarkan teorema untuk memperoleh matriks perubahan basis dari B ke C, tinggal kita inverskan matriks sebelumnya menjadi matriks ini. Lalu kita dapat menggunakan matriks inverse ini untuk mencari vektor koordinat Px terhadap basis C sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mempelajari metode Gauss-Jordan untuk menghitung matriks perubahan basis. Perhatikan teorema berikut. Misalkan kita punya himpunan B dan C yang merupakan basis untuk ruang vektor. Misalkan matriks B adalah matriks yang entry-entrynya merupakan vektor koordinat vektor di basis B terhadap suatu basis E. E ini basis untuk ruang vektor P juga. Misalkan matriks C adalah matriks yang entry-entrynya vektor koordinat vektor di basis C terhadap basis E yang tadi. Maka reduksi baris pada matriks yang diperluas C, B, dia berukuran N kali 2N. Menghasilkan bentuk matriks perubahan basis. Menghasilkan bentuk matriks perubahan baris dari B ke C seperti ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan maaf bila ada kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.